apalagi waktu lagunya yang Iya, Terhadap Hati meledak. meledak kan, karena Itu kita tadinya bingung. kan nggak Iya. berpikir begitu. Band lagi nih, udah gitu. Gitu. Dulu tuh ada momen di mana ya mama kalau ada mau manggung itu ngajuin ke atasan dulu. Oh iya, Izin. Misi Pak. Atau pulang cepat, harus sound check. Oh iya. Ya seperti itulah. Aku ingat banget sampai pada suatu hari, Drain lagi manggung di sebuah stasiun televisi. Ada beliau, Ebit Ade. Oh iya, terus gimana? Ketemu, terus nyapa. Ingat tahu nama aku tuh, Hendra. Wih itu rasanya Tan. Selamat datang di Office Hour. Indah Prasta, vokalis dari band legendaris Indonesia yang berasal dari Yogyakarta yaitu The Rain. Ia telah merintis karirnya bersama dengan The Rain lebih dari 20 tahun lamanya. Melewati perjalanan yang sangat panjang, The Rain sukses dengan lagunya yang tidak pernah mati berjudul Terlatih Patah Hati featuring dengan Endang Sukamti, dan bisa dibilang lagu ini sangat cocok untuk kalian para korban sakit hati dari para mantan. So langsung aja yuk kita ngobrol bareng dengan Indra The Rain. Here we go! Selamat datang di Office Hour, itu dia Indra The Rain. Yeay! Wih, seru banget, gila. Aku tuh ternyata kita udah pernah ketemu Iya, bertahun-tahun yang lalu Iya. ya. Gimana Hammers Gang? Oh iya, waktu dulu masih punya band aku ceritanya. Dia ketemu sama Indra tuh waktu itu. Tawas ya. Terus sekarang masih, dan canggihnya Mas Indra masih sama The Rain loh, dari dulu sampai sekarang Alhamdulillah. awet banget, keren banget. Wih, tepuk tangan lo bisa awet. Aduh. Band yang personilnya dari awal sampai sekarang bener-bener sama. masih sama, nggak ganti tuh kayak langka banget loh. Canggih banget. Jadi gimana tuh resepnya? Bagian dari rezeki mungkin. Bagian rezekinya cocok ya? Iya, sama mungkin susahnya lama dulu, barengnya lama. Terus kita sama-sama, kebetulan Drain ini sama-sama band perantau, Tan. Oh, Jadi iya, dulu dari kita Jogja sama-sama kuliah, dan nggak ada yang ngasih Jogja. Oh nggak ada yang ngasih Tapi kita Jogja? band Jogja gitu. Jadi Oh. semuanya pada merantau dari kota masing-masing ke Jogja untuk kuliah. Ha-ha. Ketemu di sana, akhirnya bikin The Rain. Terus kita ngerantau bareng lagi ke Jakarta tahun 2007, album ketiga kita ngerantau bareng. Mungkin itu yang bikin salah satu yang bikin kita kompak sampai sekarang. Karena lama itunya barengannya dari bawahnya lama. Ya. Berarti dulu tuh emang bener-bener band kampus atau gimana? Enggak sih, beda-beda angkatan, beda universitas gitu. Cuma ketemunya dulu ada sebuah studio latihan yang jadi tempat nongkrong banyak band Jogja. Oh gitu? Nama studionya Alamanda, udah nggak ada sekarang. Oh sekarang udah nggak ada? Nah, dulu ada teman-teman Shaggy Dog di situ, ada teman-teman Sheila on Seven, Jikustik, Oh iya? ada banyak banget lah band Jogja lain di sana, Oh, berarti- berbagai genre, tapi kumpul di situ. Oh gitu? Oh Iya. berarti ini studionya patut buat dibahas nih, kayak menarik nih. Oh gitu? Iya, di situ kita belajar banyak lah, terus ketemu, dikenalin, sampai akhirnya jadi nih The Rain. Dan kita waktu itu masih bolak-balik Jogja Jakarta. Album pertama rilis 2003, kita masih tinggal di Jogja. Tahun segitu kan, kan inget lah, kalau rilis single atau rilis album ada masa promo. Betul. Kalau sekarang kan promo all the time. promo terus-terusan sampai selamanya. Ya, tahun segitu misalnya promo 2 bulan gitu. Jadi kita dari Jogja tinggal dulu di Jakarta sementara 2 bulan masa promo. Selesai masa promo pulang lagi ke Jogja. Sampai akhirnya 2007 album ketiga kita memutuskan pindah aja yuk gitu. Kuliah udah kelar semua nih kebetulan. Jadi udah 4 tahun rilis dari album pertama tuh Ya, baru mutusin baru pindah.
nyerah juga lama-lama, capek Kuliahnya selesai nggak? bolak-balik. Selesai. Wih, alhamdulillah. canggih. Nah, walaupun 7,5 tahun saya. Tapi yang rekor Mas Aang, drummernya The Rain itu dia masuk kuliah di ISI itu tahun 95. Lulusnya 2005. 10 tahun. Serius. Ya. Tapi tetap Lulus. kok diselesain keren. Lulus. Nah, kita pindah ke Jakarta, kita ngontrak rumah, tinggal bareng di situ. Oh gitu. Satu rumah itu isinya personel 4, kru, manajer, pokoknya semua jadi situ. Jadi benar-benar gitu. base camp beneran. Base camp bukan cuma tempat ngumpul, tapi tempat tinggal gitu. Mungkin itu salah satunya yang bikin. Tapi tinggal bareng gitu satu band manggung berarti istilahnya kan kerja bareng. Iya. Manggung bareng. Pulang juga bareng. Kayak membangun sebuah rumah tangga ya. Ya. Kayak pernah nggak ada berantem-berantemnya gitu? Berantem biasa aja, nggak yang sempat pukul-pukulan gitu, nggak ada ya. Jadi yang paling diselesaikan dengan makan bareng gitu di rumah. Nah, baru ketika satu persatu mulai menikah, berkurang satu-satu sampai akhirnya semuanya udah masing-masing mungkin nggak lupa sama masa-masa itu, makanya bertahan sampai sekarang. Keren banget sih, gila, soalnya jarang banget tuh kayak denger band biasanya ada personel baru atau apa, ini bener-bener masih sama. Nah berarti kan waktu ngerilis album 2003 pertama kali yang Hujan kali ini, apa yang dipikirin saat itu yang pada akhirnya terus The Rain maksudnya bisa kepikiran untuk kita ngeband, terus kita bikin album dan ini kita seriusin jadi sebuah profesi gitu? Kita harus berterima kasih sama beberapa band, salah duanya itu Sheila on Seven sama Jikustik. Dua band itu yang membuka jalan buat banyak band Jogja saat itu. Iya. Jadi dulu ingat banget ada majalah Hai merilis satu edisi dengan tema Jogja Invasion. Karena banyak band Jogja dalam waktu yang berdekatan rilis gitu. Aku ingat banget sih di tahun-tahun itu tuh banyak banget band dari Jogja jadi band-band besar. Iya, kita berterima kasih sama mereka, jadi tahu jalur-jalurnya gitu, dan akhirnya kita bolak-balik tuh ke Jakarta nawarin naik kereta, nyari alamat Sony di mana ya? Oh iya. Nyari alamat kayak gitu. Nyarinya kalau sekarang kan kita Google nih. Kalau dulu coba nyarinya kayak gimana nyari alamat? Ada yang nyari dari artikel majalah. Koran, pokoknya nanya-nanya gitu-gitu. Nyampe Jakarta pun itu kita naik bus, nyari alamat mana, terus masih yang pakai amplop coklat tuh, maksudnya titipin ke satpamnya. Wah gitu dah kan. Karena biaya rekaman kan mahal sekali dulu. Belum semurah sekarang gitu. Jadi akhirnya mungkin satu-satunya cara buat bisa rilis album, bukan satu-satunya sih ya, pasti ada cara lainnya. Tapi waktu itu yang paling memungkinkan adalah bergabung dengan major label. Karena akses belum ada boro-boro seperti sekarang media sosial ya, nggak ada, orang nggak tahu. YouTube aja belum ada. Nggak tahu. Jadi orang taunya kalau rilis karya itu masuk televisi, diputar di radio, selesai. Betul, iya betul. Gitulah, makanya kita cari itu perusahaan rekaman, akhirnya berjodoh deh, rilis 2003. Berarti The Rain-nya sendiri terbentuk tahun berapa? The Rain-nya tuh cikal bakalnya dari 2000, resminya 2001. Nah, berarti itu kayak pas pertama ketemu nih emang nggak sengaja atau emang kayak ada salah satu yang dengan sengaja bikin band atau gimana? Aku tuh dulu tuh kosanku deketan sama kosannya Mas Iwan, gitarisnya The Rain. Mas Iwan itu dulu ngajar gitar privat. Nah, ada temen kosku yang ngasih tahu, deket sini ada yang jago main gitar katanya. Masa kita datengin yuk? Datengin, kenalan, Mas. Terus minta diajarin gitar. Jadi aku emang belajar gitar? Belajar, bayar. Bayar. Guru les nih, guru les. Iya. Terus jadi belajar tuh di kamar kosnya dia. Aku ingat banget dulu, kan dia bilang kan, tapi aku ngajarnya rock ya, ngajarnya rock. Itu dia, referensi dia masih Mr. Big, Van Halen ya gitulah tahun segitu kan. Terus, wah siap Mas, aku minta gitar ke orang tua waktu itu, nggak dikasih, tak beli, pakai uang kuliah kalau nggak salah, tak beli. Disisihin ya? Ya, yang harusnya dibayarkan dipakai buat gitar dengan harapan akan diganti, nggak diganti. Terus akhirnya gitar dijual lagi. Jadi minjem gitarnya. Nah itu belajar sama Mas Iwan, ngelihat banyak koleksi kasetnya. Salah satunya ada band namanya Gin Blossoms. Itu pertengahan 90-an, band itu cukup mencuri perhatian kami. Dan ternyata kami berdua sama-sama suka tuh. Terus aku lihat dia
ternyata Mas Iwan ini udah mulai nulis lirik sendiri. Aku ngeliat, hebat ya dia orang. Karena dulu tahun segitu masih mikir gimana cara membawakan lagu orang lain semirip mungkin. Belum ada bawaan. Kebetulan aku dulu berangkat dari Pekanbaru. Jadi lahir dan besar di Pekanbaru. Di sana tahun segitu ya kulturnya masih festivalan musik. Siapa yang paling mirip bawain juara mirip-miripan lah. Iya. Tapi belum banyak yang mau bawain karya sendiri. Terdorong lah di situ, mulai belajar bikin lirik. Gitu lah. Jadi pertama kali akhirnya, ya artinya kan pada saat kuliah udah ngumpul nih bareng Udah kan ya, ngumpul. Terus apa yang trigger bikin kepikiran kayak oke, kita mau lebih serius akhirnya ke Jakarta gitu, ngasih demo gitu. Datang dari satu band atau ada satu orang kayak Mas Indra misalnya provokatornya gitu yang kayak ayo kita ke Jakarta gitu. Kita kebantu suasana lingkungan kita di sana saat itu. Teman-temannya itu dari Shilon Seven, Jikustik, mereka jalan tour, ngelihat tim produksinya, krunya bekerja, termotivasi kita. Kayaknya kita bisa kok ini. Kita cari cara ya itu sampai akhirnya dapat record deal itu rasanya wah. Kita tahu albumnya rilis itu kita lagi latihan di studio Alamanda itu. Oh iya. Terus manajer kita dulu salah seorang teman kita jadi manajer kita datang bawain kasetnya. Guys, udah rilis. Langsung berhenti latihan. Wah. Itu. Seru banget. Ingat nggak dulu paling pertama dulu yang nulis lagu siapa? Yang paling banyak nulis lagu siapa? Yang nulis lagu Mas Iwan, gitarisnya The Rain. Karena beliau yang duluan. Jadi aku tuh belajar bikin lagu karena ngelihat Mas Iwan bikin lagu. Gitu. Terus ya gitu deh. Lu bikin lagu awal tak sodorin ke dia. Gimana Mas? Enak gak? Wah gitu. Jadi dulu awal-awal sampai pada satu titik kita lagi manggung. Aku ingat Mas Iwan itu ngajak ngobrol. Bra, kayaknya mulai sekarang kamu aja yang bikin lagu. Aku fokus aransemen. Mungkin dia yang ngeliat ini ya. Orangnya emang Tutuli Handayani. Jadi kayaknya dia ngelihat, mungkin dia lihat potensi, entahlah. Tapi waktu itu dia bilang gitu, langsung, wah bener ini dikasih tanggung jawab menulis lagu buat The Rain. Ya udah akhirnya belajar makin serius setelah itu. Tapi berarti sebelum itu Mas Indra udah mulai nunjukin nih kayak ketertarikan untuk Iya. Jadi emang di band tuh ada satu yang bertugas nulis lagu. Ya sekarang begitu. Sekarang kita jadi, kan kita 4 orang nih. Indra yang nulis lagu, Iwan itu yang lebih di produksinya, karena dia audio engineer, dia mixing juga. Dia biasanya Ipul, basis kita itu yang ngurusin segala sesuatu yang digital, karena dia kuliahnya IT, jadi dia webmasternya kita yang bikin website gitu-gitu. Aang selain drummer dia desainer grafis, jadi dia bikin artwork gitu-gitu deh, visual. Aku sekarang ngerti nih formulanya kenapa ini band, Ya. kenapa The Rain bisa awet. Ya, Karena ya itu. karena tidak ada yang berebutan posisi. Ya, karena bagi tugas. Bagi tugasnya Bagi udah tugas. jelas. Jadi Ya. semua tuh nggak ada yang kayak, oh gue mau jadi ini loh. Ya, Keren banget ya. sih. Itu ibarat jodoh saling Ya, isi rezeki, bagian dari Itu rezeki. Canggih. Kalau Mas Indra berarti aware nggak sih kira-kira darah seni datang dari mana ya awalnya? Darah seni, mendiang bapakku itu dulu anak band juga, cuma ya gitu, nggak yang sampai diseriusin, cuma belajar gitar dari mendiang dulu. Jadi waktu kecil tuh diajarin beberapa chord gitu. Terus mendiang ibuku itu dulu nyanyi juga, ya kalau acara-acara kantor gitu suka nyanyi, karena waktu kecil suka diajakin gitu. Dari situ mungkin ya sama-sama suka. Terus biasa, kalau sekarang referensi kan dari mana aja. Kalau dulu waktu kita kecil mungkin referensi masih dari apa koleksi bapak kita. Bener Koleksi kaset jadulnya itu. Jadi dulu aku tuh kecil tuh dengerinnya tuh albumnya Ebit GAD. Ya gitu, Bee Gees ya. Ternyata ngaruh banget. Sampai dewasa ke songwriting ngaruh banget. Berarti Mas Indra kayak aware ya, kayak cara penulisannya tuh ada influence yang banget, sadar. tanpa disadari. Ebit GAD
itu salah satu penulis lirik paling jenius sih menurut saya sampai sekarang gitu. Dengan bukan cuma lirik-lirik lagunya yang tentang alam itu kok. Aku dulu dengerin albumnya Camellia 1, Camellia 2, Camellia 3 sampai Camellia 4. Oh iya? Jadi dia ada Hatam nih album semua. iya dan saya dengerin waktu masih SD gitu. Jadi dengerin apa itu keranda itu apa ya? Anak SD ya baca liriknya. Ada lagu judulnya kalau nggak salah Nasihat Pengemis untuk Istri dan Anaknya. Gitu anak kecil dibacain itu dan ya ajaib banget lah pengalaman itu. Aku ingat banget sampai pada suatu hari Drain lagi manggung di sebuah stasiun televisi. Ada beliau, Ebit Ade. Oh iya, terus gimana? Ketemu, terus nyapa. Ingat tahu nama aku. Hendra. Wih, itu rasanya Tan. Hah, gimana ya? Surreal. Ini nggak langsung Starstruck gitu. Starstruck, bener. Oh iya? Hendra. Nyampein nggak? Apa? Kalau aku Nggak, tuh tipe udah orang nggak yang ini. ketemu idola ngomong. Nggak bisa. Aku tuh ngefans banget loh. Gak bisa. Jadi itulah tak terlupakan itu. Berarti dari waktu perpindahan pertama ini kan budaya dari Jogja sama Jakarta beda banget. Ya. Terus bayangin ini dari Jogja ke Jakarta terus keluarin album langsung albumnya cukup cepat lah sebenarnya kan transisinya meledak. Culture shock nggak sih? Culture shock ada, star syndrome-nya ada, harus diakui ya. Untungnya nggak lama. Kalau lama mungkin udah keburu bubar bandnya. Nah itu dia, apa yang bikin ngalamin culture shock? Apa yang paling bikin ngerasa culture shock kalau dari Jogja ke Jakarta dan perubahan status nih mendadak jadi band superstar lah gitu? Ya itu apa kadang-kadang dapat privilege yang kalau antri duluan aja, Mas Indra duluan Mas. Wah itu paling sungkan tuh, paling nggak enak tuh kalau kayak gitu. Kalau sekarang kan udah cuek ya karena udah lewat itu. Tapi kalau dulu misalnya baru masuk tempat makan terus tahu-tahu langsung diputar lagu itu masih. Mau tahu ekspresinya gimana kalau kayak? Aku harus gimana? Aku harus nyanyi atau gimana? Iya. Kalau sekarang ya udah senyum-senyum aja, udah santai gitu. Kok dulu kaget ya itu sempet ya gitulah. Ada sombong-sombong gimana gitu dulu. Untungnya enggak lama. Nyadarnya kayak oke gue kayak star syndrome nih. Nyadarnya gimana? Karena itu orang nyadar dong berarti kalau sadar gitu. sendiri sih ya. Oh iya? Ya mungkin karena sering baca artikel juga tentang star syndrome. Waktu itu mikir, aku gini nggak ya? Terus akhirnya menyimpulkan, oke, aku nih kayaknya harus mengubah banyak hal ya. Salah satu tentang itu, tentang kita di atas panggung, udah jadi The Rain, udah di bawah panggung ya udahlah masing-masing aja, nggak bukan superstar gitu. Hebat banget, aduh keren sih Mas Indra ini super humble. Amin. Apa sih yang bikin The Rain bisa konsisten sampai sekarang? Karena kita nggak mau menggantungkan hidup atau mengandalkan lagu-lagu hits lama kita. Itu ya kita bersyukur punya lagu-lagu lama kita yang hits. Kita bersyukur punya Terlatih Patah Hati yang waktu itu tahun 2013 di saat Drain lagi berat-beratnya, di saat kita bisa itu waktu itu kita udah kerja masing-masing tuh Tan. Aku ngantor Tan waktu itu. Oh gitu. Iya. Kita bersyukur punya karya-karya yang ternyata bisa kembali menggerakkan roda perekonomian band ini, bisa bikin dapur secara band ya, ngebul lagi gitu. Tapi kita nggak pengen cuma ngandelin dari itu aja. Selagi masih bisa bikin lagu, bikin aja terus. Semangat itu kebetulan sama. Jadi sekarang pokoknya tiap tahun harus ada rilisan aja, dah gitu aja. Gitu. Setiap tahun berarti kayak nargetin nggak kita harus jadi album atau kita jadi single atau? Udah nggak ada target, tapi harus ada rilisan baru. Nah, tahun ini akhirnya ada target album ke-8, mudah-mudahan akhir tahun. Gil 8 album, gokil sih. Amin. Kaget nggak sih waktu itu kayak tiba-tiba kan harus berjalan di dua dunia yang beda banget kan? Kaget banget. Apalagi waktu lagunya yang Terlatih Patah Hati meledak kan? Karena itu kita tadinya bingung. kan nggak berpikir begitu. Band lagi nih, udah gitu. Dulu tuh ada momen dimana ya mama kalau ada mau manggung itu
ngajuin ke atasan dulu. Oh iya. Izin. Isi, Pak. Atau pulang cepat, harus sound check. Oh iya. Ya seperti itulah. Ya ternyata semuanya ada jalannya. Kalau kita dulu banget kan mungkin kayak dihadapkan pada dua pilihan. Kamu mau main musik apa mau kerja apa mau ngantuk? Seolah-olah itu dua hal yang tidak bisa dilakukan. Karena bisa kok. Ya belum nemu tempat yang cocok aja mungkin kalau nggak bisa dilakukan. Setuju. Berarti kayak kalau sekarang nih misalnya ada yang disuruh milih, sebenarnya nggak perlu milih. bisa Tinggal di jalan. nyari yang bisa seiring sejalan aja. Setuju banget. Nah ini aku mendapatkan sebuah fun fact bahwa Derain ini sempat buat komik tahun 2010. Oh iya. Judul Cihuy Anak Band. Lucu banget sih, kenapa mutusin untuk bikin komik? Kok bisa kepikiran? Itu lagi sepi job. Kita dikontrakan nongkrong aja kerjanya. Akhirnya kita bikin komik-komik strip. Jadi kalau sekarang kan udah rame kan di Instagram dan lain-lainnya. Karena salah satu ada yang anak desain itu. Iya, nah aku yang bikin skripnya gitu ya. Kita bikin bercandaan ala anak band gitu lah yang kalau manggung selamat sore Jakarta yang nonton cuma satu orang gitu, yang kayak gitu. Dapur-dapurnya anak band lah, kita celah-celah, mencela diri sendiri sih. Alhamdulillah ternyata ada penerbit yang mau ngambil waktu itu dan pencapaian juga waktu itu. Tahu-tahu nyebrang ke dunia komik gitu dan emang bener-bener satu band berarti saling support ya apapun pekerjaan. Iya, gitu. Terus ketemu banyak teman musisi. Saya ingat banget ketemu siapa aja ya. Ketemu Mas David Naif waktu itu, beliau bilang senang sama komiknya, itu rasanya bangga banget. Ketemu anak-anak, banyak lah bilang ketemu anak-anak kota, anak-anak Chilon Seven, anak-anak mana gitu, rasanya senang aja gitu, berbagi pengalaman bersama. Gitu. Masih ini nggak, masih bikin nggak komiknya? Udah nggak sempet. Waktu itu sempat ditagih sama penerbitnya, ditanyain mau bikin sequelnya enggak. Kalau mau bikin sequelnya, yang pertama kita terbitkan ulang gitu. Setelah kita ngobrol, oke. Nanti saja. Nanti dulu ya. Banyak yang dikerjain Iya. Oh, berarti aku balik lagi nih ke si Terlatih Patah Hati. Awalnya tuh Terlatih Patah Hati, sebenarnya cerita tentang apa sih? Tuh. Yang nulis siapa tuh Terlatih Patah Hati? Itu kalau nulis mentahnya aku, tapi aransemen bareng. Okay. Itu ceritanya lagi pulang kantor tuh, pulang kantor capek-capek, terus di rumah itu nulis, kalau nggak salah, judul aslinya itu Barisan Para Mantan, karena ada terima kasih kalian, Barisan Para Mantan. Ya judul aslinya itu, cuma diperhalus gitu. Waktu itu niatnya pengen bikin lagu tentang patah hati, tapi nggak bikin orang makin sedih gitu. Karena lagi jenuh dengan lagu-lagu mellow, lagu galau ya. Dulu apa sebutannya galau ya. Galau. Ya termasuk lagu-lagu kami sendiri gitu. Jadi lagi bosan kan lagu-lagu sendiri. Terus udah ganti arah penulisan lirik. Terus kita coba, kayaknya enak nih. Kirim ke anak-anak. Anak-anak, wah asik nih. Kita garap sampai 4 aransemen nggak nemu-nemu. Oh iya? Udah berantem kita di studio, kayaknya ini lagunya enak, tapi kok nggak bisa dapat aransemen yang pas. Kita sempat bikin yang versi kayak, kamu tahu lagunya Taylor Swift yang We are never ever ever. Sempat ada yang kayak gitu. Coba nggak kebayang jadi geser. Gitu. Intinya patternnya kita ubah-ubah, nggak nemu juga. Akhirnya kita cari solusi dengan kayaknya kita butuh produser musik ya, bukan eksekutif produser karena udahlah kita waktu itu udahlah patungan aja. Kita cari Mas Steven Santoso. Steven Santoso, sosok yang ada di balik album-album awalnya Padi, Sheila on Seven, di Musik Kimia beliau juga main gitar dan banyak lagi karya-karya beliau, karya belakang layarnya juga. Ketemu workshop langsung jadi, langsung rekaman hari itu juga. Oh iya? The rest is history waktu itu. Apa yang waktu itu kayak pada saat bikin denger, ya maksudnya selain percaya sama sosok Steven Santoso itu sendiri kayak oke, this is the right arrangement for the song gitu. Jodoh aja ya mungkin ya. Mungkin jodoh. Kita ingat kita nyewa studio di daerah Dharma Wangsa itu buat workshop, bukan buat rekaman. Oh iya? Kita
nggak bawa Brainstorm alat. tuh ya? Iya, niatnya begitu. Wah. Niatnya bongkar. Mas Steven ngelihat dapet nih, nah gitu. Nanya ke operator studionya, di sini ada drum nggak? Ada. Bisa take nggak? Bisa. Langsung take. Tiba-tiba langsung nge-take. Langsung take drum dulu. Langsung take drum. Aang yang main drum, hah? Tapi ya ternyata itu. Emang Itu yang dibutuhkan. Jadi salah satu pelajarannya adalah nggak masalah seberapa jago personel band tersebut, tapi kuping yang netral itu dibutuhkan Iya, ketika bener. menggarap. Makanya kayak kita membahas apa misalnya Coldplay gitu, kurang jago apa mereka, tapi tetap aja kalau bikin album mereka butuh Betul, produser. produser lain, ya betul. Iya. Kadang-kadang ada penulis lagu lain juga malah. Iya. Oh, iya. Berarti aku penasaran nih, waktu terlatih patah hati, Ya. itu emang kayak, itu ada emang satu lagu itu aja yang dibikin, dan Ya. akhirnya memilih untuk lagu ini yang pas untuk dirilis dan menjadi sebuah penanda kembalinya The Rain. Ya tuh ada 2 lagu waktu itu dalam ditulis bedekan. Satunya judulnya Gagal Bersembunyi. Hey, apa kabarmu jauh di sana? Itu akhirnya jadi semacam sequelnya Terlatih Patah Hati dalam videonya. Nah, jadi waktu Terlatih Patah Hati videonya cowok-cowok semua banyak yang protes. Emang cowok-cowok doang yang patah hati gitu. Ya udah pas gagal bersembunyi. Iya. Pas gagal bersembunyi si videonya cewek-cewek semua gitu. Jadi kalau Terlatih Patah Hati kita pun nggak bisa mengulanginya lagi dan nggak akan mencoba karena lagi-lagi tiap lagu kan punya jalan sendiri ya Tan ya. Intan paham banget. Paham banget. Ya, jadi percuma memaksa untuk mengulang sejarah gitu. Mending bikin cerita baru. Oh, banyak banget loh ini dari tadi kalimatnya bisa di quotes-quotesin tau gak sih? seru. Oke, dan Slabar ini perjalanannya Mas Indra di dunia musik itu kan udah panjang banget. Kayaknya kalau misalnya kita terusin nih ngobrolnya nih nggak udah-udah nih. Oke, dan Slabar jangan kemana-mana karena setelah ini Mas Indra bakal nyanyiin Terlatih Patah Hati. Stay tune di Office Hour. Di lagu-lagu The Rain itu menghindari ada unsur penyesalan, menyesali masa lalu. Kata menyesal dimasukin tapi intinya nggak menyesali gitu. Ada bagian vokal yang waktu kami take itu nggak dapet yang begini rasanya sama teriakan sudah biasa. Kayaknya sepele gitu, tapi kalau bukan orang-orang yang tepat yang menyanyikan nggak dapet. Nah kami nyanyiin nggak dapet, kami harus berbesar hati mengakui itu.